Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 18 Oktober 2021, Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Saudari-saudaraku, Santo Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam Alkitab, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas itu tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung ketika Yesus masih hidup. Bahan-bahan untuk tulisannya didapat dari umat Kristiani yang baru bertobat. Jadi ia berbicara, ia berdialog dengan para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan Yesus yang para saksi ini lihat, sabda Yesus yang para saksi ini dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting juga dari Bunda Maria sendiri. Maka Injil Lukas suka disebut juga sebagai Injil Maria. Kisah awal penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria yang membawa kabar sukacita disampaikan oleh penginjil Lukas dengan sangat terperinci. Demikian juga kisah kelahiran Yesus, kisah keluarga kudus yang mengungsi ke Mesir dituliskan dengan sangat jelas dan cermat oleh penginjil Lukas. Menurut tradisi, Lukas ini adalah seorang dokter berkebangsaan Yunani. Lukas mengenal Yesus melalui pewartaan Santo Paulus. Setelah ia menjadi Kristen, ia pergi menyertai Rasul Paulus ke berbagai tempat. Lukas juga menuliskan kisah bagaimana para rasul mewartakan kabar sukacita. Kita mengetahui dalam kitab Para Rasul bagaimana jemaat perdana dan gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Lukas wafat pada usia 84 tahun di Buotia dan makamnya terletak di Tebes, Yunani. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salamu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah nyanyian tentang perutusan yang suka sekali kita nyanyikan demikian. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua, keluar masuk kota,
menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Nyanyian ini pas sekali dengan firman Tuhan hari ini. Yesus mengutus 70 muridnya untuk mendahului mewartakan kabar sukacita. Untuk apa atau mengapa sih Yesus mengutus para muridnya untuk mendahului dirinya? Ya, untuk mempersiapkan segalanya. Persiapan selalu dibuat dan dibutuhkan agar kabar gembira Tuhan sungguh dapat diterima dan berbuah dalam kehidupan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa persiapan yang perlu dibuat para murid bukanlah mempersiapkan barang ataupun bekal dalam perjalanan. Persiapan yang dibutuhkan dalam pewartaan adalah mempersiapkan hati, mempersiapkan mental agar pewartaan sungguh tersampaikan. Yesus berfirman bahwa kalian diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Bukan untuk menjadi mangsa serigala, namun anak domba harus mengandalkan kawanan domba-domba yang lain dan bergantung pada gembala. Demikian juga perutusan para murid yang diutus berdua-dua, agar mereka senantiasa punya sahabat seperjalanan dan mengandalkan Allah sendiri dalam hidup. Siapkah kita menunaikan perutusan dalam hidup ini? Lagu tadi di bagian refren ditutup dengan demikian. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Selamat menunaikan perutusan untuk menaburkan yang baik dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.